Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, senang sekali rasanya kita berjumpa di channel Bismillah Masuk Surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke materi, saya mengajak sahabat untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan doaku untuk sahabat-sahabat sekalian agar sehat selalu dan dilancarkan rezeki serta usahanya. Semoga kelak kita dapat bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu hal yang kita semua tak akan mungkin bisa menghindarinya. Tidak peduli seberapa kuatnya kita, seberapa kayanya kita, bahkan seberapapun tangguhnya iman kita, tidak akan terlepas dari hal ini. Datangnya tidak kita inginkan, perginya pun kita tidak tahu, yakni ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sulit, baik sulit dalam segi ekonomi, sulit dalam perjodohan, atau sulit dalam segi rizki dan mendapatkan pekerjaan. Ketika sedang diberikan ujian kesulitan, kebanyakan dari kita merasa kecewa dan cenderung mengeluh. Seakan-akan ujian yang diberikan kepada kita adalah ujian yang sangat amat berat. Seakan-akan kesulitan ini hanya terjadi kepada kita, sehingga kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Ia tidak adil kepada kita. Setelah rasa kecewa dan mengeluh datang menghampiri kita, lalu pikiran kita akan disibukkan dengan membanding-bandingkan kita terhadap orang lain yang seharusnya lebih pantas mendapatkan ujian tersebut. Karena mungkin kelakuan dan tabiatnya yang lebih buruk menurut kita, atau mungkin kita menganggap perbuatannya lebih tercela daripada perbuatan kita. Akan tetapi ujian kesulitan ini malah datang menemui kita. Sedangkan orang lain yang seharusnya pantas menerima ujian kesulitan yang datang kepada kita ini, malah hidupnya terlihat lebih bahagia dan seolah-olah tak memiliki masalah kehidupan. Apabila kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hindarilah untuk sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Akan tetapi, mulailah bertanya pada diri sendiri, mengapa ujian ini datang kepada kita? Dan hikmah apa yang dapat kita raih ketika kita mampu menghadapi dan menyelesaikan ujian ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merubah cara pandang kita terhadap ujian-ujian yang datang kepada kita, guna mendapat solusi untuk memudahkan kita dalam mengurai kesulitan yang sedang menghampiri kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kesulitan kepada kita, ada dua hal yang akan kita dapatkan, yaitu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita, dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Sehingga ketika kelak kedudukan kita lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan dimudahkan dalam segala urusan di dunia maupun urusan di akhirat kelak. Setiap individu di dunia ini pasti akan mengalami berbagai ujian kehidupan. Namun, jika kita mau merenung dan menggali makna di balik setiap ujian yang menimpa kita,
kita dapat menemukan pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Ujian kehidupan tidak selalu berwujud kemalangan atau kesedihan. Apabila kita belum cukup paham dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 6 hal yang harus kita lakukan dalam menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, ke-6 hal tersebut adalah: yang pertama, sabar. Sabar adalah sikap ketenangan dan ketabahan di dalam hati ketika menghadapi cobaan, kesulitan, atau ujian kehidupan. Ini termasuk tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Ketika seorang kehilangan pekerjaan atau mengalami sakit yang parah. Yang kedua, beriman yang lebih mendalam. Beriman yang lebih mendalam berarti meningkatkan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pondasi penting dalam menghadapi ujian kehidupan karena ia memberikan kekuatan dan harapan. Seseorang yang memiliki iman yang kuat akan menghadapi ujian dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dan bahwa setiap cobaan memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, mengingat Allah Ta'ala. Mengingat Allah berarti selalu menyadari kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup berdoa, membaca Al-Quran, dan berzikir agar hati selalu terhubung dengan Allah. Ketika dihadapkan pada ujian, mengingat Allah akan membantu seseorang merasa lebih tenang dan penuh kepercayaan. Yang keempat, ridho dan berhusnuzon kepada ketetapan Allah. Ridho adalah menerima dan merasa puas dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ujian yang datang. Berhusnuzon berarti berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yakin bahwa apapun yang Allah pilihkan adalah hal yang terbaik untuk kita. Seseorang yang ridho akan menerima ujian dengan lapang dada dan bersikap positif terhadapnya, meskipun awalnya mungkin sangat sulit. Yang kelima, introspeksi diri. Introspeksi diri berarti merefleksikan perilaku dan amal ibadah kita. Ketika diuji, ujian ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali hidup kita dan menilai sejauh mana kita telah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ujian, seseorang mungkin merenungkan apakah amal ibadahnya sudah cukup baik dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, berikhtiar mencari solusi. Berikhtiar mencari solusi berarti melakukan usaha nyata untuk menemukan jalan keluar dari masalah. Ini mencakup merencanakan tindakan dan mencari bantuan jika diperlukan. Ketika menghadapi masalah keuangan, berikhtiar mencari solusi mungkin melibatkan membuat anggaran yang lebih baik atau mencari pekerjaan tambahan. Menerapkan keenam pedoman ini dalam kehidupan sehari-hari membantu seseorang untuk menjalani ujian kehidupan dengan lebih baik dan menghadapinya dengan sikap yang bijak, tenang, dan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan moral yang dapat diambil dari ini adalah bahwa ketika kita dihadapkan pada ujian, baik itu berupa kesedihan atau kegembiraan, kita seharusnya menjaga sikap sewajarnya. Kita boleh merasakan sedih atau senang, asalkan tidak berlebihan. Keseimbangan dalam sikap tindakan adalah kunci sebagai seorang muslim. Kita diajarkan untuk bersikap moderat dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal agama maupun dalam urusan dunia. Seperti dikatakan oleh Ka'ab bin Faruh dari Qatadah dari Mutarif bin Abdullah, perkara yang terbaik adalah yang pertengahan, dan kebaikan itu di antara kedua kejelekan. Pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh keseimbangan dan bijak dalam menghadapi ujian yang akan datang.